Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama dan bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi yang mulia ini. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, zuriat, kepada kita semua dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir yaumil nanti. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar pengajian ini mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara kita ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti, yakni kajian ba'da subuh Rabu 7 Agustus 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa, yakni kitab Al-Hikam, kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-125 ke-127. Berkata pengarangnya, Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, "Lau annaka la tasilu illa ba'da fana'i masawi wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abada, walakin iza aradta ayyuwasilaka ilaihi ghatta wasfaka biwasfih wa ni'mataka bini'matihi fawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Jika kau yakin bahwa kau hanya akan sampai kepadanya setelah lenyap semua keburukanmu dan sirnanya semua hasratmu, kau selamanya tak akan sampai kepadanya. Akan tetapi, jika dia menghendakimu sampai kepadanya, dia akan menutupi sifatmu dengan sifatnya dan watakmu dengan wataknya. Dia membuatmu sampai kepadanya dengan kebaikan yang diberikannya kepadamu, bukan dengan kebaikan yang kau persembahkan kepadanya." Marilah kita dengarkan penjelasan lebih lengkapnya dari guru kita kepada Bapak Ustadz. Waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala ibadihi bi'ulumil ilahiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah.
Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imamina Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uizzat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilul ahad la yudhilu ahadan al jannata amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayatagoma Allah bimaghfirati wa rahmati. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi syai'ulillahi lahul fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waghfir lana. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kita ke kajian hikmah yang ke-127. Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Lau annaka latasilu, jika engkau tidak bisa sampai kepada Allah, ila bada panai masawika wa mahwi da'awika, kecuali engkau bisa sampai sesudah hilangnya dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan engkau, terhapusnya pengakuan-pengakuan buruk, lam tasil ilahi abadan, maka tidak akan sampai kepadanya selama-lamanya. Kalau kita mengandalkan kita bisa sampai ke Allah setelah kita bersih, jadi orang bersih, tidak berdosa, tidak pernah melakukan kejahatan, kesalahan. Kalau mau menunggu itu, kita tidak akan sampai-sampai. Sampai kapanpun tidak akan sampai kepada Allah. Walakin idza aradta ayu wasilaka ilaihi ghaza wasfaka bi wasfihi wa ni'mataka bi ni'matihi fawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Akan tetapi apabila Allah menghendaki menyampaikan kepadanya, apabila Allah menghendaki menyampaikan kalian, engkau kepadanya, yaitu kepada Allah, maka Allah tutupi sifat engkau dengan sifatnya. Allah sampaikan engkau kepadanya dengan sesuatu daripadanya, yaitu dari Allah kepada engkau, bukan dari sesuatu yang dari engkau kepada Allah. Jadi intinya, kita melakukan amaliyah ibadah itu tidak cuma-cuma, tidak percuma. Kalau begitu ke surga bukan karena ibadah, percuma dong, buat apa kita ibadah? Bukan, tidak cuma-cuma. Walaupun ibadah kita tidak menjadikan kita jaminan marifat, kita tidak menjadikan kita jaminan masuk surga, tetapi di situ ada alamat, ada tanda-tanda. Allah menciptakan tanda. Tanda orang-orang yang akan diberikan marifat, tanda orang-orang yang akan diberikan surga, yaitu mujahadah. Orang yang berjihad, orang yang berjuang
memerangi hawa nafsunya. Orang yang berjuang merubah sifat-sifat buruknya dengan sifat bagus. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari hikmah yang ke-127 ini, la ta'taqid ayyuhal abdu annaka tasilu ila ma'rifatillahi bitahliyatin nafsika an sifatil mazmumah wa tahliyatiha bisifatil mahmudah li'anna zalika la yusiluka ilaihi abadan. Maksudnya dari hikmah yang ke-127 ini adalah janganlah engkau mengiktikadkan, janganlah engkau meyakinkan wahai hamba, sesungguhnya engkau akan sampai kepada marifatullah. Ini kan sedang menceritakan marifat kepada Allah. Sesungguhnya engkau akan sampai kepada marifat kepada Allah dengan membersihkan diri dari sifat-sifat tercela. Kesombongan dibuang, angkuh dibuang, rasa kaya, rasa mulia dibuang dari hati kita. Dan membersihkan diri dengan sifat-sifat terpuji dibersihkan. Dengan sifat-sifat terpuji dihiasi dengan sifat tawadu, ikhlas, tadoru. Nah, sesungguhnya engkau tidak akan sampai kepada ma'rifatullah. Selama-lamanya tidak akan pernah sampai kalau kita mengandalkan mujahadah kita. Maksudnya itu. Kalau kita mengandalkan mujahadah kita mengandalkan ibadah kita, masuk surga mengandalkan ibadah kita, tidak akan sampai bisa masuk surga selama-lamanya. Kalau kita mengiktikadkan bahwa ibadah ini bisa memasukkan saya ke surga. Begitu. Jadi bahasanya tadi la ta'taqid ayyuhal abdu. Janganlah engkau mengiktikadkan, meyakinkan. Karena surga itu ada dua. Ada surga maghrib, ada surga ma'arib. Surga ma'arib Allah berikan di dunia, surga maghrib Allah berikan nanti di akhirat. Yang di Al-Quran disebutkan tadi. Wasari'u ila magfirati wa jannati min rabbikum. Itu kan? Surga maghrib itu. Ada surga ma'arib, surga di dunia. Kalau surga di dunia adalah orang yang ma'rifat kepada Allah. Orang yang kenal dengan Allah, orang yang selalu dia musyahadah kepada Allah, dia itu seakan-akan ada di surga. Karena situasi dan kondisi apapun tidak merubah dirinya dekat dengan Allah. Sudah tidak ada senang, sudah tidak ada susah. Kalaupun ada susah, susahnya karena Allah. Kalaupun ada senang, senangnya karena Allah. Sudah tidak ada nafsu karena dia sudah ma'rifat, sebenar-benarnya ma'rifat kepada Allah. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walakin i'taqid annal wusula ila ma'rifatillahi bimaghfiratihi wa afihi wa rahmatihi bimahdi karamihi wa ihsanihi wa fadlihi. Tetapi yakinkan di dalam hati kita sesungguh-sungguhnya sampai kepada ma'rifatullah itu dicapai dengan ampunan Allah. Kita bisa ma'rifat kepada Allah, kita bisa masuk ke surga, kita bisa hasil hajat yang diinginkan, kita bisa diijabah doa bukan karena wiridnya, tetapi karena ampunan Allah, karena maaf Allah, karena rahmat Allah. Nah, semata-mata seluruh doa diijabah. Semata-mata kita dimasukkan ke surga Allah. Yang nanti surga maghrib dan yang sekarang surga ma'arib. Yaitu kita diberikan ma'rifat kepada Allah. Semata-mata kemurahan, kebaikan, dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena mujahadah kita,
karena bagusnya kita, karena sudah bersihnya hati kita, sudah tidak ada sombong, sudah tidak ada dengki dan ujub, sudah bersih hati kita sehingga kita mudah marifat. Bukan karena itu, tetapi karena rahmat, karena maaf, karena ampunan, karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena banyak wirid, karena banyak sholawat, karena banyak puasa, karena banyak juhud, karena banyak waro apik, bisa sampai ke ma'rifatullah. Contoh ke ma'rifatullah, atau bisa terkabulnya doa dengan berkah. Kalau ibu-ibu pasti ke situ. Tapi ada juga ibu-ibu yang ke ma'rifatullah. Udah beda-beda keinginannya. Udah ada yang menggeser, ada yang geser, naik dikit. Nah, tetapi semata-mata semuanya anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifat ini yang dimaksud adalah ma'rifat menurut ahli tasawuf, bukan ma'rifat menurut indal usuliyin. Tapi ini ma'rifat menurut ahli tasawuf, indas supiyah, ahli tasawuf. Yang artinya ma'rifat menurut ilmu tasawuf, ahwa an-nuru yakdifuhullahu ila qalbi habibihi fabihi yudriku hakikatal asya'a. Ma'rifat menurut ilmu tasawuf adalah cahaya yang disimpan oleh Allah ke dalam hati kekasihnya, yang dengan cahaya itu dia bisa melihat hakikatnya sesuatu perkara. Yang dengan cahaya itu dia bisa tahu hakikatul umur. Hakikatul umur itu hakikatnya perkara. Kalau kita kan ada akibatul umur, ada hakikatul umur. Ada hakikatnya perkara, ada akibatnya perkara. Nah, kalau ini adalah hakikatnya perkara. Jadi orang yang diberikan ma'rifat oleh Allah itu, yaitu nurun yakdifuhullahu ila qalbi habibihi, sebuah cahaya yang disimpan oleh Allah di hatinya, di hati kekasihnya, sehingga dengan cahaya itu dia bisa tahu menemukan hakikatnya perkara. Ini contohnya. Contoh yang tidak paham dengan hakikatnya perkara. Contoh yang tidak paham nih. Contohnya, datang sehat, senang. Pasti semua orang datang sehat, senang. Lalu kan sehat, kadang-kadang pergi, datang sakit, susah. Sempit rezeki, susah. Datang luas rezeki, senang. Nah, terus tidak ada masalah, senang. Datang banyak masalah, susah. Datang yang diinginkan, senang. Datang yang tidak diinginkan, susah. Nah, itu contoh yang tidak paham hakikatnya perkara. Gitu. Selamanya melihat makhluk itu adalah hanya makhluk saja. Kalau senang dia hanya melihat senangnya saja. Maka kalau dia melihat uang itu bikin senang, maka senang aja. Tidak melihat apa hakikatnya perkara tersebut. Datang ujian dia susah, datang musibah dia susah. Dia tidak bisa melihat apa hakikatnya perkara tersebut. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah tahu hakikatnya sesuatu itu, maka tidak akan ada senang, tidak akan ada sedih. Mau datang untung, mau datang rugi, untung tidak senang, rugi tidak susah. Suka dan duka, kalaupun kita suka dan duka, sukanya karena Allah, dukanya pun karena Allah.
Kalaupun kita harus senang, senangnya pun karena Allah. Kalaupun kita harus sedih, misalkan sedihnya pun karena Allah. Sudah tidak ada lagi nafsu yang mendorong senang terhadap dirinya. Kenapa mereka bisa begitu? Karena yang dilihat oleh mereka adalah hakikatul perkara. Hakikatnya perkara. Hakikat sesuatu itu adalah datangnya dari Zul Jalali wal Ikram. Hakikatnya perkara itu datangnya dari Allah sifat Jamal yang bagus, Allah sifat Jalal yang buruk. Yang buruk itu menurut kita. Datang masalah, datang ujian, datang cacian, datang makian. Itu kan menyedihkan. Ini Jalal Allah. Datang pujian, datang keuntungan, datang kebaikan. Ini Jamal Allah. Jadi seseorang yang sudah diberikan oleh Allah hatinya an-nurun yakdipuhullahu fi qalbi habibihi. Orang yang di hatinya sudah ditanamkan ma'rifat kepada Allah, sudah tahu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Melihat kesenangan, dia melihatnya jamal Allah. Datang kesedihan, dia melihatnya jalal Allah. Senang dan susah tidak menjadikan sebuah perbedaan kondisi. Kondisi diberi susah tidak menjadikan dia bersedih, diberi senang tidak menjadikan dia senang-senang. Karena apa? Karena dia mengerti bahwa datang susah itu dari jalal Allah, datang sedih itu, datang susah itu dari jalal Allah, datang senang itu dari jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan tenang. Melihat untung dari Allah. Rugi pun dia tahu rugi ini dari Allah. Mau nikahin anak nggak jadi, itu pun dari Allah. Dia melihat gejalanya. Ini itikad. Tetapi kalau kita bahasakan sudah dibahas dulu. Tetapi kalau bahasa dohir, ini sebetulnya kamu ini kerjanya harus benar. Jadi kamu itu kalau begini, nanti kan nggak begini. Nah, itu bahasa dohir untuk perbaikan ke depan tidak apa-apa. Tetapi hatinya dia meyakinkan sesuatu yang buruk terjadi, semuanya adalah kehendak Allah. Itu adalah jalal Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa sampai kita bisa begitu, sampai kita bisa ma'rifat seperti itu, tidak cukup dengan menghiasi dengan akhlak terpuji, membersihkan akhlak yang buruk. Setiap hari puasa, setiap hari wirid, tidak cukup dengan itu. Tetapi yang utama yaitu dengan rahmat dan dengan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita bisa ma'rifat kepada Allah. Oleh karena itu, kita bisa masuk ke surga Allah bukan karena amal ibadah kita. Jadi, walaupun kita amal hanya sedikit, walaupun kita amal hanya bisa segini karena kita kebodohan ilmu misalkan, walaupun kita orang awam, tetapi besar harapan karena bukan amal ini yang diandalkan, tetapi rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fal mujahadatu alamatu sidqi iradatil abdi wa sababun naili rahmatihi la listiqaqi ma'rifatih. Adapun mujahadah itu yang tadi. Mujahadah itu adalah dia membersihkan sifat-sifat kotor dia yang ada pada dirinya. Mengaku dirinya mulia, mengaku dirinya kuat, mengaku dirinya gagah, mengaku dirinya kaya. Dan dia itu sifat kotor seperti ujub, takabur, sombong, dengki, khianat, dendam. Membersihkan itu. Nah, berjuang dia membersihkan itu, lalu menghiasi dengan sifat terpuji, tawado, tadoru, itu kan, dan sebagainya. Nah, sifat-sifat terpuji itu mujahadah sebagai tanda kita benar ingin ma'rifat kepada Allah. Setiap hari kita berwirid, setiap malam kita bangun, setiap habis sholat kita selalu berdoa, wirid, ngikutin dengan riadoh. Itu adalah alamatus sidqi iradatil abdi.
itu adalah ciri benarnya keinginan seorang hamba. Yang dilihat oleh Allah adalah benar-benarnya seorang hamba tersebut. Kodok, meludahi, ada satu makhluk Allah yang ikut dia itu untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Disiram dengan air-air yang dibawa oleh makhluk Allah yang kecil. Nah, lalu tidak mungkin sejuta pun dia berjejer itu untuk menyiram air, makhluk sekecil itu tidak akan mungkin apinya mati. Tetapi karena sidqul iradah, karena dia benar-benar keinginannya, maka dia, karena dia termasuk di pihak yang benar, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita, dengan kebodohan kita, tetapi kita benar-benar menunjukkan ingin Allah sayangi, ingin makrifat kepada Allah, ingin kita dikabul, dijabah oleh Allah, ingin kita mendapatkan rahmat Allah, maka disitulah Allah berikan rahmat kepada kita, Allah berikan ampunan kepada kita. Nah, kama annal abda la yadkhul jannata bi amalihi walakin bi magfiratillahi wa rahmati. Seperti orang masuk ke surga bukan karena amalnya, tetapi karena ampunan Allah Subhanahu wa taala dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun masuk ke surga bukan karena amal Rasul. Rasulullah kalau beramal masuk ke surga karena amalnya. Sampai bengkak-bengkak Rasulullah sholat. Kaki sampai bengkak-bengkak. Kalau kita bengkak-bengkak bukan karena sholat, karena rematik, asam urat kita bengkak-bengkak. Rasulullah bengkak-bengkak karena sholat. Karena betapa banyaknya rakaat beliau sholat. Padahal beliau adalah yang dijamin, yang dipastikan masuk ke surga. Itu. Rasulullah bersabda, la yudhilu ahadan al-jannata amaluhu. Tidak akan bisa memasukkan ke seseorang amalnya, tidak akan bisa memasukkan ke seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana engkau? Sama juga engkau? Kata Rasulullah, qala wala ana. Ya betul. Aku pun begitu. Aku pun tidak masuk ke surga karena amalku. Illa ayatagomadoniyallahu bimagfirati. Tetapi Allah tutupi semuanya sehingga aku dimasukkan ke surga karena ampunan Allah dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah LMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita mujahadah, bagaimanapun kita wirid, bagaimanapun kita puasa, itu tidak akan bisa membeli ma'rifatullah. Membeli ma'rifatullah. Perasaan seperti tadi itu, senang, susah dia. Sama perasaannya karena sudah mengenal Allah. Tidak akan bisa dibeli dengan puasa, dengan wirid, dengan apapun. Kalau Allah beri ia bisa ma'rifatullah, maka itu semata-mata hanya kemurahan Allah. Tetapi harus diingat, wirid, puasa, dan apapun itu ibadah yang ia lakukan itu adalah alamat, ciri bahwa orang yang akan diberikan marifat seperti itu. Karena pertamanya dia wirid, dia oleh Allah diinginkan wirid. Lama kelamaan mujahadah, lalu oleh Allah diberilah magfirah dan rahmat. Nah, jadi mujahadah itu, wirid itu adalah sababun naili rahmati, sebab mendapatkan rahmat Allah. Seperti obat itu adalah sebab seseorang jadi sehat. Yang namanya sebab tidak punya daya upaya, tidak punya kekuatan, namanya juga sebab. Karena yang ceritanya
si permata itu didapatkan oleh si pemuda itu. Nah, pertanyaannya ibu-ibu, bapak-bapak, secara logika, jangankan satu orang untuk mengeduk air laut dengan ember. Semalam udah dikatakan 10.000 orang pun boro-boro air laut bisa kering, bisa keambil itu permata, umur pun tidak akan cukup. Bahkan dia masuk ke akhirat terus ngeduk-ngeduk itu tidak akan cukup untuk mengeduk air laut. Nah, lalu ia mendapatkan permata itu oleh apa dia mendapatkan permata itu? Nah, dia mendapatkan permata itu bukan karena jerih payahnya, tetapi karena jerih payah itu dihargai oleh Allah. Dia mendapatkannya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemurahan Allah dia bisa mendapatkan permata itu. Nah, bisa ditarik kesimpulan. Lelaki itu dapatkan permata karena menimba air laut atau karena rahmatnya? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kemurahan Allah. Gitu, karena kemurahan Allah. Itulah. Tetapi menimba itu perlu, tetapi dia ngeduk air laut itu perlu, walaupun itu tidak akan mungkin bisa dia dapatkan dengan mengeduk air laut. Tetapi perlu ia lakukan. Untuk apa? Alamatul sidqil iradah. Ciri benar-benar keinginan. Orang sakit yang menyehatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita sama semua Allah. Tetapi begitu sakit berobat pergi ke dokter itu perlu. Untuk apa? Menunjukkan bahwa benar-benar kita ingin disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Walaupun kita ngerti orang sakit yang menyembuhkan itu Allah, dokter dan obat itu tidak menyembuhkan. Tetapi begitu kita sakit, kita tawakal kepada Allah, kita pergi ke dokter berobat. Nah, pergi ke dokter itu adalah alamatun lisidqil iradah. Ciri benarnya keinginan. Kita ingin ma'rifat kepada Allah. Kita ingin mengenal Allah. Nah, siang malam kita wirid, kita zikir. Disuruh wirid ini, ngikut. Disuruh wirid ini, ngikut. Itu adalah alamatul lisidqil iradah. Ciri dari benarnya keinginan kita. Ciri dari benarnya keinginan kita. Walaupun pada kenyataannya wirid itu tidak bisa menyampaikan kita kepada ma'rifat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terkadang Allah memberikan rahmat terhadap orang tersebut. Wasilahnya dia banyak wirid, wasilahnya dia banyak berdoa. Seperti seseorang selamat. Terkadang Allah selamatkan karena amal soleh dia. Terkadang Allah selamatkan karena doa orang lain yang mendoakan dia. Begitu. Ada juga orang yang celaka. Terkadang wasilah celakanya itu perbuatan dirinya, terkadang wasilah sebabiahnya perbuatan dia menyakiti orang lain, dia celaka. Nah itu. Padahal hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Itu Bapak-bapak Ibu sekalian. Kita mendapatkan ma'rifatullah atau apapun ijabah doa itu semata-mata bukan perjuangan wirid kita, bukan perjuangan ibadah kita, tetapi semata-mata rahmat dari Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fawusulul abdi ila ma'rifatillahi laisa bi'amalin sa'idin minhu ilallah. Maka sampainya seorang hamba kepada ma'rifatullah bukan karena amalnya yang naik dari dia kepada Allah. Wa inna mahiya bitapadulin habitin minhu ilal abdi. Tetapi karena anugerah yang turun dari Allah kepada orang tersebut. Qala ba'duhum, para ulama berkata, iza sadaqal abdu fil iradah aw sallallahu ila waliyin min awliyaillahi ta'ala. Apabila benar-benar
keinginan si hamba ini benar, ingin ma'rifat kepada Allah, lalu ia mujahadah, ia mulai wirid, mulai riadah, berusaha memperbanyak wirid, menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, maka Allah ausalallahu ila waliin, maka Allah akan pertemukan ia dengan seorang wali. Maka Allah akan pertemukan ia dengan seorang kekasih Allah, yang mana kekasih Allah itu akan membimbing dirinya hingga dia menjadi orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan hikmah yang ke-127 ya. 127 ini adalah wirid-wirid, amal-amalan yang kita lakukan itu adalah alamat, ciri, tanda benarnya keinginan kita, dan bukan untuk mendapatkan surga Allah. Baik surga di dunia yaitu ma'rifatullah, atau surga di akhirat. Semata-mata itu kita dapatkan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah yang ke-127, dan insya Allah besok kita lanjutkan dengan hikmah yang ke-128 dengan judul Laula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Jikalau tidak ada tutup-tutup dari Allah, niscaya tidak ada amal bisa untuk diterima. Laula fadlullahi alal amil lam yakun amaluhu ahlan lil qabul. Kalaulah tidak ada anugerah Allah, tidak ada amal yang pantas diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.